أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi maksud saya kalau orang cari hidayah, dia pasti mendapat. Allah Maha Adil. Seandainya dia berusaha mencari hidayah, ternyata tidak dapat hidayah, dia pasti dapat uzur. Dia akan bisa berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sudah cari kok. Anda tidak memberikan kepada aku. Engkau tidak memberikan hidayah kepada aku. Ya. Tapi kenyataannya kalau orang cari hidayah, dia pasti dapat. Kita sering dapati betapa banyak orang masuk Islam gara-gara mereka cari hidayah. Mereka berusaha mencari kebenaran, membaca kitab-kitab suci agama lain, kemudian baca Al-Quran, tapi dengan syarat hatinya bersih, membersihkan dari kepentingan-kepentingan duniawi. Benar-benar murni, kata istilah para ulama, atajarrud lil haq, yaitu benar-benar memurnikan niat untuk mencari kebenaran, maka orang itu pasti akan mendapatkan kebenarannya. Pasti orang mendapatkan apa? Kebenarannya. Saya pun kalau bercerita tentang diri saya, ya, artinya waktu saya datang dari Sorong menuju Yogyakarta, ya, saya asing dengan dunia pengajian. Di Sorong dulu saya pernah mengaji sama ada ormas ini, kelompok ini, ya. Terus sampai di Jogja, bingung, semakin bingung. Ternyata di Jogja semakin banyak daripada di Sorong, ya. Semakin banyak macam-macamnya. Sampai saya berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pergi ke pengajian mana-mana saja saya pergi. Pergi ini saya datang, pengajian itu saya datang. Sampai Islam Jamaah pun saya datang. Ketemu dengan ustadznya saya ketemu. Saya cuek aja pokoknya. Saya berusaha dialog sama ustadznya, padahal saya nggak punya ilmu. Tapi saya tidak peduli, pokoknya saya berusaha mendatangi yang dibilang sesat, nggak sesat, saya berusaha. Saya ingin buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Saya buktikan kepada Allah saya telah berusaha. Saudara, alhamdulillah, ya. Saya berdoa, kemudian saya sholat malam, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-tahu Allah mengiring saya kepada apa? Sunnah Nabi SAW. Tahu-tahu saya ketemu dengan dai yang menyuruh kepada sunnah. Meskipun waktu itu saya sempat ketemu orang-orang yang tidak suka dengan sunnah dan benar-benar menjelek-jelekan itu dai-dai seperti itu. Benar-benar saya terpengaruh awalnya. Tapi doa tidak saya berhentikan. Saya terus berdoa kepada Allah. Kalau memang saya terakhirnya di sini, ya Allah, saya punya hujah. Saya sudah berdoa dan saya sudah berusaha. Kau tidak bisa menyalahkan saya. Maka saya berusaha dan berusaha. Alhamdulillah, tahu-tahu saya digiring kepada dai-dai yang menyuruh kepada sunnah Nabi SAW. Padahal begitu banyak cercaan yang saya dengar. Dan saya sudah hampir condong untuk menjauhi mereka. Ya. Saya masih ingat, waktu di Jogja, ada pengajian Ustadz Sunnah. Saya datang, dan saya debat itu Ustadz. Saya tidak ingin sebutkan namanya, tapi Ustadz itu terkenal. Ya. Saya debat itu Ustadz tidak bisa jawab waktu itu, saya masih ingat. Tuh, kata mati kok tidak bisa jawab. Saya masih ingat itu. Karena saya baca buku-buku banyak, saya beli buku agama, saya baca. Dan saya debat, maka saya semakin yakin ini salah. Tapi saya tidak berhenti terus berdoa. Agar Allah tunjukkan. Qadarullah, tahu-tahu Allah mengatur tiba-tiba. Padahal saya sudah benci, sudah antipati, tahu-tahu hidayah datang dengan sendirinya. Jadi mau saya para hadirin, ingat kalau orang berusaha mencari hidayah, pasti Allah berikan. Tetapi hidayah tersebut harus dicari dengan kesungguhan. Ya. Dan terlalu banyak kita ketemu dengan teman-teman yang mu'allaf, yang masuk Islam. Kalau kita tanya gimana ceritanya, dia akan cerita bagaimana dia mencari hidayah. Saya begini ceritanya, saya begini, ketemu, saya belajar, saya berdiskusi, berusaha mencari hidayah, Allah beri petunjuk. Allah beri petunjuk. Namun, sebagaimana saya katakan, hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terkadang orang yang tadi tidak cari hidayah pun Allah kasih hidayah. Terkadang orang yang tidak cari hidayah pun Allah kasih apa? Hidayah. Karena Allah mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita nggak tahu. Tapi pasti ada sebab. Cuma kalau kita tinjau dari dirinya, terkadang tidak ada sebab, ya. Seperti kisah yang kita dengar sebagian ikhwan, ya. Ada orang sangat benci kepada pengajian roja, ya. Sampai dia melarang mengumpulkan tanda tangan supaya tidak ada pengajian ustaz-ustaz roja. Dan dia sangat benci, ya. Dan ada pengumuman dia robek-robek, dia robek-robek. Sampai satu hari, alhamdulillah sekarang ini jadi donatur, ya. Jadi donatur, sering apa? Bantu pengajian, ya. Saya kadang ngisi di tempat dia, ya. Kadang undang. Waktu saya pernah ngisi 1.500 orang pengajian, semua dia yang tanggung buka puasanya, makan besar, ya. Jadi rupanya dia itu, ya, satu hari ngerobek-robek pengumuman, tapi ada satu yang belum kerobek. Tulisan 756 AM.
Waktu dia mau jalan, dia pingin coba-coba. Ini apa sih? Coba dapat hidayah. Padahal sudah berusaha apa? Melarang-larang. Tapi tatkala dia pingin tahu, itu mungkin sebabnya dia apa namanya? Dapat hidayah. Oke, tergetik, kenapa saya mencela? Coba saya pingin tahu, dengar. Tahu-tahu dapat apa? Hidayah. Saya cerita juga bagaimana ada seorang, ya, saya ketemu dia ikut pengajian, sampai ke Jogja dia ikuti, sampai ke Gunung Kidul dia datang, dia kenalkan, Ustaz saya fulan. Oh ya, saya ingin cerita Ustaz. Cerita apa? Ustaz, gimana tahu saya bisa ngaji sama Ustaz? Gimana ceritanya? Waktu itu saya buka internet, saya lihat Ustaz dicaci maki, dijuluki Fir'aun. Saya penasaran, ini Fir'aun kayak apa ini? Kok bisa dijuluki apa? Fir'aun. Saya penasaran, maka saya putar-putar. Oh, Fir'aun kayak gini. Akhirnya saya datang sekarang. Jadi terkadang tadi dia urusan bukan mencari hidayah, tapi pingin tahu aja. Tahu-tahu Allah kasih apa? Hidayah. Akhirnya mengenal sunnah. Ya. Akhirnya mengenal sunnah. Taib. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingat juga kisah siapa? Dimat Al-Azdi. Dimat Al-Azdi dalam Sahih Muslim masuk Islam kenapa? Gara-gara ingin menyembuhkan Nabi. Niatnya baik. Nabi SAW dituduh sebagai majnun, orang gila. Saking seringnya dia dengar Muhammad ini orang gila, dia berniat baik. Dia cari itu Nabi Muhammad di Mekah. Cari, pingin tahu mana Muhammad yang gila tersebut. Kok terkenal sekali orang gila ini. Saya ingin menyembuhkan dia. Akhirnya ketemu dengan Rasulullah. Dia mengatakan, Muhammad, saya dengar Anda gila ya. Saya ini bisa menyembuhkan orang gila. Maukah saya sembuhkan Anda? Ya, subhanallah. Ini luar biasa ya. Jadi saya tidak bayangkan kalau ada orang datang kepada saya, Firanda, saya dengar kamu gila, Firanda. Itu perasaan yang sangat menyedihkan ya. Ada kasus ya, ini sangat tapi lucu tapi sangat luar biasa. Jadi ada ustadz ya, ceramah di masjid. Ceramah menarik, tahu-tahu datang orang gila masuk, benar-benar gila. Sekarang yang datang apa? Orang gila. Orang gila itu pintar, dia ngejek ustadz. Dia bilang apa? Ustadz, kalau antum mau cari uang jangan di masjid. Kurang ajar katanya. Tapi ustadz itu tenang saja ya. Begitu ada cobaan-cobaannya. Datang kamu, saya dengar kamu gila. Saya ingin apa? Obati. Tapi Rasulullah SAW tidak tersinggung waktu dibilang apa? Kamu gila. Rasulullah SAW langsung bilang, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji milik Allah, kami memuji Engkau dan kami mohon pertolongan kepada Engkau. Kami berlindung dari keburukan jiwa kami, keburukan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Waktu mendengar kalimat tersebut, Dimat kaget. Dia mengatakan, Ait alayya kalimatika haula. Ulangi lagi. Rasulullah SAW ulangi lagi 3 kali, maka dia pun masuk Islam. Masuk Islam gara-gara apa? Innal hamdalillah. Luar biasa. Sebabnya apa? Ada niat baik. Ingin apa? Ingin menolong orang gila. Akhirnya dapat apa? Hidayah. Ada sebab. Jadi sebab itu pasti ada. Entah dia yang lakukan atau mungkin doa orang tuanya, mungkin doa kakeknya, kita nggak tahu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم